Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gibran Barik. Di sini saya akan coba menjelaskan tentang entity relationship diagram dan juga mungkin contoh pembuatan IRD rumah sakit. Yang pertama ada entity diagram dulu. Definisi dari entity adalah objek nyata atau real world object yang dapat dibedakan dari objek lain dan dapat disimpan datanya di dalam sistem basis data. Entitas biasanya mempresentasikan objek seperti orang, benda, tempat, peristiwa, atau konsep. Lalu di sini ada 3 jenis entity. Yang pertama itu ada entity kuat atau strong entity. Entity kuat itu adalah entity yang memiliki atribut kunci utama atau primary key dan dapat berdiri sendiri tanpa tergantung entitas lainnya. Contohnya itu mahasiswa, dosen, dan mobil. Yang kedua ada entitas lemah atau weak entity. Entitas lemah adalah entitas yang tidak memiliki atribut kunci sendiri dan bergantung pada entitas kuat. Contohnya seperti anggota keluarga yang berdasarkan entitas pegawai. Lalu yang terakhir ada entitas asosiatif. Entitas asosiatif adalah entitas yang terbentuk dari hubungan antara dua entitas lainnya. Contohnya adalah transaksi, relasi antara pelanggan dan produk. Notasi entity pada IRD. Notasinya itu dipresentasikan dengan persegi panjang, nama entitas ditulis dalam huruf kapital di tengah persegi panjang, lalu entitas kuat diberi persegi panjang biasa dan entitas lemah diberi persegi panjang ganda. Nah, contohnya seperti ini. Yang ini adalah strong entity, nanti jadi nama entitasnya tuh ditulis di sininya nih, di tengah-tengahnya. Kalau weak entity sama persegi panjang, tapi dia ada 2 persegi panjangnya di dalamnya. Dan nama entitasnya juga sama ditulis di sini. Oke, selanjutnya itu ada relationship diagram. Definisi dari relationship adalah hubungan antar entitas yang menunjukkan bagaimana entitas tersebut berinteraksi satu sama lain dalam konteks sistem. Nah, jenis-jenisnya ada 3 juga. Yang pertama ada one-to-one. One-to-one adalah satu entitas A hanya berhubungan dengan satu entitas B. Contohnya kayak setiap orang memiliki satu KTP atau SIM, sama aja. Yang kedua ada one-to-many. One-to-many adalah satu entitas A dapat berhubungan dengan banyak entitas B. Contohnya kalau dalam perkuliahan itu kayak seorang dosen mengajar banyak mata kuliah. Lalu ada many-to-many. Many-to-many adalah banyak entitas A dapat berhubungan dengan banyak entitas B. Contohnya adalah mahasiswa dapat mengambil banyak mata kuliah dalam satu mata kuliah, diikuti banyak mahasiswa. Nah, kalau notasinya itu, kalau yang entity itu persegi panjang, kalau relationship itu bentuknya belah ketupat. Namanya sama ditulis di dalam si belah ketupatnya atau diamondnya. Terus garis menghubungkan entity dengan relationship. Jangan garis. Nah, garis yang ini nih. Jadi dia ntar dari entity ini dia terhubung ke relationship. Nah, langsung kardinalitas hubungan satu one to one to many, sama many to many ditandai pada ujung garis. Di sini kita akan menjelaskan mungkin cara membuat IRD sistem informasi rumah sakit. Yang pertama ada simbol-simbolnya. Ini ada simbol entity di sini. Simbol entity adalah kumpulan objek yang dapat didefinisikan secara unik. Nah, terus yang bulat kayak gini itu adalah atribut. Atribut adalah kolom atau field yang menjadi bagian detail dari entitas tersebut. Lalu yang ketiga ada atribut kunci. Atribut kunci adalah atribut yang bersifat unik dan menjadi kunci pada entitasnya. Lalu ada atribut multinilai.
Atribut multinilai adalah atribut yang memiliki lebih dari satu nilai. Nah, ini yang simbol dari relationship ini yang belah ketupat. Relasi adalah penghubung antar entitas yang biasanya diawali dengan kata kerja. Nah, ini adalah penghubungnya yang garis doang. Garis penghubung merupakan notasi untuk menghubungkan antar notasi-notasi di dalam pemodelan IRD, yaitu entitas, atribut, dan relasi. IRD rumah sakit. Sistem informasi rawat inap rumah sakit merupakan suatu sistem untuk mengolah informasi yang diperlukan di sebuah rumah sakit yang melayani pasien rawat inap melalui meliputi pengelolaan data pasien, rekam medis, perawat, dokter, dan obat yang dikonsumsi, dan ruangan atau kamar inap pasien. Nah, ini ada aturan-aturan yang harus diatasi saat merancang IRD, Sistem Informasi Rawat Inap Rumah Sakit. Yang pertama, pasien rawat inap harus mendapat kamar sesuai jenis yang dipilihnya. Yang kedua, ada beberapa jenis kamar dengan pilihan kapasitas, fasilitas, dan harga yang berbeda. Yang ketiga, pasien mempunyai rekam medis yang mencatat seluruh rekam medis pasien di rumah sakit tersebut. Yang keempat, selama di rumah sakit, pasien akan dirawat oleh perawat. Dan yang kelima, perawat akan mendampingi dokter saat pemeriksaan. Yang keenam, dokter akan melakukan pemeriksaan kepada pasien. Yang ketujuh, dokter menentukan obat yang harus dikonsumsi oleh pasien. Langkah-langkah membuat IRD, yaitu yang pertama ada menentukan entitas yang terlibat. Langkah-langkah membuat IRD ya menentukan entitas yang terlibat. Biasanya kalau di rumah sakit itu entitasnya itu biasanya ada pasien, ada dokter, ada perawat, ada rekam medis, obat, dan juga kamar. Lalu menentukan atribut termasuk atribut kunci. Yang pasien, entitas pasien itu atributnya ada ID pasien. ID pasiennya itu sebagai primary key-nya. Lalu yang kedua ada nama pasien, yang ketiga jenis kelamin, yang keempat nomor telepon, yang kelima tanggal lahir, dan yang keenam ada alamat. Lalu entitas kedua itu ada dokter. Entitas dokter itu atributnya ada ID dokter sebagai primary key-nya, lalu ada nama dokter, jenis kelamin, nomor telepon, dan alamatnya. Entitas ketiga di rumah sakit ada perawat, yang atribut key-nya sama, yaitu ID perawat, lalu ada nama perawat, atributnya, nomor telepon, dan jenis kelamin. Yang keempat, ada rekam medis sebagai entitasnya, dan atributnya ada ID rekam medis sebagai primary key-nya, lalu ada tanggal, keluhan, pemeriksaan, dan pengobatan. Yang kelima ada entitas obat, dengan primary key-nya itu yaitu kode obat, lalu atribut lainnya ada nama obat, jenis obat, tahun produksi, dan masa berlaku. Nah, entitas terakhirnya itu ada kamar. Primary key-nya itu ada nomor kamar, lalu atributnya ada nama kamar, jenis kamar, kapasitas, dan fasilitas. Selanjutnya, yang ketiga ada identifikasi relasi antar entitas, yang keempat ada identifikasi kardinalitas relasi. Nah, ini identifikasi relasi dan kardinalitas relasi. Yang pertama ada menempati. Relasi menempati merupakan relasi antara entitas pasien dan kamar yang berarti pasien menempati kamar yang diinginkan. Kardinalitas relasi antara entitas pasien dan kamar adalah one to many, karena beberapa pasien bisa menempati satu kamar yang sama atau satu kamar boleh ditempati oleh beberapa pasien. Yang kedua ada tercatat. Relasi tercatat merupakan relasi antara entitas pasien dan rekam medis yang berarti pasien mempunyai catatan rekam medis di rumah sakit tersebut. Kardinalitas relasi antara entitas pasien dan rekam medis adalah one to many. Karena setiap pasien bisa memiliki lebih dari satu rekam medis penyakit atau tindakan medis yang pernah dilakukan kepada pasien tersebut. Yang ketiga, merawat.
relasi merawat merupakan relasi antara entitas pasien dan perawat yang mana perawat akan merawat pasien selama pasien dirawat di rumah sakit tersebut. Kardinalitasnya adalah many to many karena perawat tidak hanya merawat satu pasien saja, tetapi ada beberapa pasien lainnya, atau dengan kata lain, banyak pasien dirawat oleh beberapa perawat. Yang keempat adalah memeriksa. Relasi memeriksa merupakan relasi antara entitas pasien dan dokter yang mana dokter akan melakukan pemeriksaan berkala pada pasien selama pasien dirawat di rumah sakit. Kardinalitas relasinya antara entitas pasien dan dokter adalah many to many, karena dokter akan melakukan pemeriksaan pada banyak pasien atau pasien akan diperiksa oleh beberapa dokter tergantung dari keluhan pasien terhadap penyakit tertentu, sehingga membutuhkan beberapa dokter spesialis untuk menangani penyakit yang dialami pasien. Yang kelima ada mendampingi. Relasi mendampingi adalah relasi antara entitas perawat dan dokter, yang mana perawat akan mendampingi dokter ketika dokter sedang melakukan pemeriksaan pada pasien. Kardinalitas relasi antara perawat dan relasi antara perawat dan dokter adalah one to many, karena seorang dokter bisa didampingi oleh beberapa perawat. Yang keenam adalah menentukan. Relasi menentukan adalah relasi antara dokter dan obat yang mana dokter bertanggung jawab untuk menentukan resep obat yang akan diberikan kepada pasien. Kardinalitas relasi antara dokter dan obat adalah one to many, karena setiap dokter dapat menentukan beberapa obat yang perlu dikonsumsi oleh pasien. Yang ketujuh adalah konsumsi. Relasi konsumsi merupakan relasi antara obat dan pasien, yang mana pasien harus mengkonsumsi obat yang telah ditentukan oleh dokter. Kardinalitas relasi antara obat dan pasien adalah one to many, karena seorang pasien bisa mengkonsumsi beberapa obat dalam satu waktu yang sama. Nah, ini adalah hasil IR di rumah sakitnya. Entitas pertama ada pasien. Lalu ini ada atributnya, ada alamat, tanggal lahir, nama pasien, dan ID pasien sebagai primary key-nya. Pasien ini menempati kamar. Pasien ini Pasien ini ada relasi dengan kamar dengan menempati kamar, dan kamar ini sebagai entitas utamanya ada atribut nomor kamar sebagai primary key-nya, nama kamar, jenis kamar, kapasitas, fasilitas, dan juga harga. Lalu di sini juga ada rekam medis, entity rekam medis. Rekam medis ini relasinya tercatat, dan relasi tercatat ini kepada pasien. Rekam medis, atributnya ada ID rekam medis sebagai primary key-nya, lalu atribut lainnya ada tanggal, ada keluhan, ada pemeriksaan, ada pengobatan. Nah, lalu ada entitas perawat. Di sini entitas perawat ini relasinya ke pasien dengan merawat. Ada atributnya itu ada ID perawat sebagai primary key-nya, ada nama perawat, jenis kelamin, dan juga nomor telepon. Selain ke pasien, relasinya juga itu dengan dokter, dengan mendampingi dokter. Nah, lalu ada entitas dokter. Di sini ada atributnya, ada alamat, nomor telepon, spesialis, nama dokter, dan ID dokter sebagai primary key-nya. Lalu dokter juga ada relasi dengan obat, yaitu menentukan. Di sini ada obat juga sebagai atributnya. Atribut obat sebagai entitasnya, dan atribut dari entitas obat ini adalah masa berlaku, tahun produksi, jenis, nama obat, dan primary key-nya adalah kode obat. Nah, selain dengan dokter, obat juga mempunyai relasi dengan pasien, yaitu obat dikonsumsi oleh pasien. Lalu selain itu juga dokter memiliki relasi yang dengan pasien, yaitu dokter memeriksa pasien.
Habis. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.